Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita hari ini yaitu seputar katarak. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau mention pertanyaan Anda via Twitter di @elsintatv. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store Anda. Dan hari ini kita kehadiran untuk pertama kalinya dengan Dr. Citra Wulandari SPM. Beliau adalah dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Tebet, Jakarta. Kita sapa dulu Dr. Wulan ya, panggilannya Dr. Wulan yang sudah hadir di samping saya tentunya. Pagi Dr. Wulan, apa kabar? Pagi juga untuk pemirsa kita. Iya, Alhamdulillah sehat. Baik, sehat. Aku juga gitu ya, happy ya dok ya. Hari ini mau share ilmunya seputar katarak nih gitu ya. Dokter, kalau kita dengar istilah katarak, sebenarnya sih sebagian besar orang sudah cukup tahu ya, katarak tuh katanya nih gitu ya, kalau menurut berita-berita atau artikel-artikel kesehatan, itu kan katanya penyebab kebutaan gitu ya dok ya. Terbesar atau terbanyak yang ada di dunia, di Indonesia juga gitu ya dok ya. Sebenarnya katarak itu apakah sebegitu menghantui kah gitu ya? Terus juga apakah benar nih gitu kan? Kalau dulu kan identik dengan apa ini mungkin penyakit degeneratif ya, artinya hanya menyerang kebanyakan usia-usia lanjut gitu ya. Tapi kan enggak juga dokter, makin kesini suka denger loh gitu kan, usia muda deh, artinya mungkin enggak sampai 60 ke atas gitu ya, sudah mengalami yang namanya katarak dini gitu ya, entah itu satu mata atau bahkan kedua mata. Itu kondisi khusus atau apa, mungkin nanti dokter bisa jelaskan gitu ya. Jadi sebenarnya katarak itu pengertiannya bagaimana sih sehingga kok bisa dialami oleh siapa aja sebetulnya ya dok ya? Silakan. Ya, katarak itu sendiri adalah kekeruhan pada lensa mata manusia normal yang normalnya itu jernih, kemudian terjadi keruh. Nah, keruh itu akibat banyak faktor. Pada prinsipnya terjadi akibat adanya degenerasi atau sel-sel epitel lensa ataupun protein-protein lensa yang mengalami kekeruhan, dan juga ada akibat dari denaturasi protein yang menyebabkan perubahan warna pada lensa menjadi kuning atau coklat. Nah, katarak itu sendiri memang bisa terjadi dari umur baru lahir sampai usia lanjut, tetapi memang paling terbanyak pada usia lanjut, paling sering. Nah, tapi ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan katarak pada anak bayi gitu. Itu akibat ada beberapa tipe, namanya katarak itu sendiri ada beberapa tipe. Satu, dia katarak dari kongenital, artinya katarak bawaan dari lahir. Baru katarak karena degeneratif karena usia. Baru ketiga karena katarak sekunder, artinya karena ada penyakit-penyakit lain yang menyebabkan katarak itu terjadi. Keempat bisa karena proses trauma, katarak traumatika. Gitu. Tapi sebenarnya paling banyak memang di usia-usia lanjut gitu ya. 10. Jadi orang lebih familiar bahwa kalau katarak tuh ya penyakitnya orang-orang dengan lanjut usia begitu ya, karena proses degeneratif tadi ya dok ya. Tapi sebenarnya katarak itu sendiri ternyata banyak jenisnya. Bahkan tadi yang kongenital artinya bawaan saat lahir. Tapi itu kasusnya minim ya atau cukup banyak? Ada beberapa, mungkin agak jarang, tetapi ada. Sering juga. Itu biasanya kondisi-kondisi bila sang ibu pada saat lagi mengandung terinfeksi virus, misalnya seperti infeksi virus rubella, toksoplasmosis. Nah, itu akan meningkatkan risiko pada bayi pada saat dilahirkan menderita katarak kongenital. Artinya terinfeksi pada saat trimester awal begitu ya? TORCH ini ya biasanya yang menjadi penyebab kelainan bawaan ini gitu ya. Terus kalau yang degeneratif tadi karena memang seperti mobil yang lama-lama mesinnya jadi aus gitu ya dok ya, proses seperti itu ya. Tadi mulai keruh di usia. Melalui proses seperti saya biasanya sering sebutkan pada pasien seperti uban gitu. Jadi ya lama-kelamaan dia menjadi keruh lama-lama. Tapi nggak bisa dicegah kah kalau yang degeneratif ini, atau bisa dengan ya tentunya dirawat ya dok ya? Iya, dirawat. Bisa ya dok ya. Kalau yang sekunder tadi bedanya dengan yang traumatik tadi apa ya dok ya? Kalau sekunder tadi itu biasanya disebabkan karena adanya faktor-faktor penyakit di dalam tubuhnya, sistemik ataupun metabolik. Seperti sudah menderita diabetes mellitus atau kencing manis, darah tinggi, atau pada matanya sudah menderita penyakit infeksi sebelumnya. Infeksi seperti kalau kita sebut infeksi mata dalam, uveitis, ada glaukoma, gitu. Kondisi-kondisi seperti itu
mempercepat terjadinya katarak. Karena apa sih kaitannya dengan apa pembuluh darahnya ini sehingga artinya jadi tadi kan penyakit diabetes mellitus atau hipertensi itu jadi faktor resiko atau bahkan tadi ada glaukoma segala macam bisa jadi katarak itu artinya proses yang panjang juga kan, Iya, Dok? panjang. Nah kan itu kaitannya dengan pembuluh darah biasanya. Nah di dalam mata itu sendiri ada pembuluh darah. Jadi kaitan ke dia penyakit gula tadi, bocornya pembuluh darah di dalam mata. Jadi menyebabkan Bocornya pembuluh darah di dalam mata ini jadi menyebabkan si katarak. jadi lama-lama proses-proses kembali lagi tadi patofisiologinya, denaturasi protein, kebocoran akan menyebabkan katarak. Itu Jadi sendiri. kataraknya ini bagian dari komplikasi penyakit yang Iya, mendasarinya begitu iya, ya, Dok benar. ya. Kalau yang traumatik ini maksudnya apa terbentur atau apa nih? Soalnya Iya, kan proses. luas nih pengertiannya traumatik, kecelakaan begitu terus Iya, jadi langsung kalau katarak bilang atau apa nih mengenai maksudnya? biasanya trauma tumpul mengenai mata, lama-lama kan ada di dalam kandungan mata itu ada seperti protein gitu. Jadi kan lama-lama bocor sedikit-sedikit keruh lensanya gitu. Tapi memang untuk memahami ini katarak atau mungkin kemungkinan penyakit mata yang lain ya, Dok ya. Kan bisa aja kan penyakit mata yang lain apakah memang keruh ini hanya dimiliki oleh ciri-cirinya si katarak aja atau bagaimana? Artinya gejala yang supaya kita pahami lebih luas lagi seperti apa gitu ya, Dok ya? Kalau gejala itu sendiri yang ditimbulkan oleh katarak, pertama kan penglihatannya akan menurun, kabur atau buram, seperti berkabut, terus seperti tertutup tirai, dia perlahan-lahan menurun secara progresif. Berkabut tuh pengertiannya bagaimana tuh, Seperti Dok? berawan. Jadi kita ngelihat kayak ada yang pudar di tengah-tengah, berkabut, berawan Di tengah-tengah gitu. tuh ada Seperti ngeblur. kaca mobil ngeblur Oh, gitu. ngeblur gitu. Iya. Berkabut tuh istilahnya ya. Iya, benar. Kemudian juga kalau kita seperti penglihatan seperti di tempat terang, dia lebih silau. Lebih silau di tempat terang. Lebih silau gitu kan. Kemudian kalau berkendara malam hari, ketika melihat cahaya dari arah berlawanan itu juga terganggu gitu, lebih silau. Oh, jadi gitu. misalnya pantulan dari artinya Mobil sinar berlawanan. mobil yang di depan kita jadi silau gitu ya. Tapi di malam hari aja. Kalau Iya. siang tidak terlalu Tidak terlalu signifikan. gitu kan. Oke. Kemudian juga melihat warna, misalnya warna terangnya dia lebih mudar gitu. Jadi penurunan kontrasnya itu mudar gitu, melihat penglihatan warna. Kemudian sering berganti-ganti ukuran kacamata dalam waktu dekat, tidak cocok. Kita dengan nasib kacamata tidak cocok dalam waktu berdekatan. Kacamata gitu. apa tuh biasanya plus atau Kacamata, minus? iya kacamata untuk minus plus gitu. Oh gitu, jadi sering bergonta-ganti Iya, gitu. Ukurannya tidak merasa cocok ukurannya naik turun begitu, Dokter. Karena sudah ada kataraknya gitu. Oh gitu. Terus kalau yang tadi dokter bilang ada seperti pandangannya seperti ada tirai Iya, gorden. seperti tertutup. Maksudnya bagaimana nih? Di Pandangan- pinggirannya atau memang hampir kan Ya, tidak. gorden apa di Misalnya kan pinggirnya aja tergantung tetap, dari bentuk kataraknya itu sendiri. Jadi kan katarak memang ada bentuk-bentuknya. Nah, Oh, penglihatannya oke. seperti ada tertutup di tengah, ada yang tertutup setengah gitu. Tapi kalau kita lihat nih, Dok, misalnya lawan bicara kita ada katarak gitu ya. Kita bisa lihat dengan pasti nggak sih apa mungkin ada warna yang tadi berubah atau ada apa ya istilahnya bercak atau apa gitu ya? Itu kalau sudah stadium yang sangat matang ya. Oh, Artinya jadi ada sampai stadiumnya. iya. Katarak kan ada 1 sampai 5 tingkat kematangannya 5. secara umum ya. Nah, tapi kalau sudah sampai sangat matang sampai menimbulkan bercak putih yang nampak di anak mata pupil hitamnya itu, gitu. Itu kita bisa lihat. Itu kalau yang sudah Matang sekali Sudah kita matang bisa lihat. sekali. Tapi kalau tidak ya memang harus dilakukan pemeriksaan gitu ke dokter udah mata kayak lebih buah lanjut. ya, ada matangnya segala gitu ya. Iya, Apakah memang tingkat ketika kematangan. sudah terlalu matang gitu atau matang sekali, jadi memang harus segera dilakukan tindakan maksudnya? Oh enggak, Atau kalau misalnya bagaimana tindakan dari katarak itu sendiri kan kan ini prosesnya elektif ya, operasinya pun harus elektif gitu. Artinya ya kalau sudah mengganggu kegiatan sehari-hari, baru kita anjurkan untuk dilakukan operasi. Misalnya secara stadium, secara umum 1 sampai 5, biasanya di atas 3 sudah kita anjurkan untuk dilakukan operasi. Kemudian kalau zaman dahulu itu operasi harus sudah matang baru dioperasi. Kalau zaman sekarang dengan teknik operasinya sudah semakin canggih, belum matang pun bila sudah mengganggu kita operasi. Cara taunya ini mengganggu hidup kita, kehidupan kita sehari-hari itu dari apa? Kadang-kadang kan orang tergantung dari karakter juga nggak sih, Dok? Misalnya ya udah cuek aja, mungkin nggak usah terlalu diambil pusing. Artinya mungkin masih ringan, tapi karena dia terlalu cuek, dibiarkan begitu saja, tidak taunya gejalanya semakin berlanjut jadi matang gitu kan. Itu kan tadi kan begitu ya, seiring dengan perjalanan penyakitnya. Jadi maksudnya bagaimana derajat-derajatnya itu ringan, sedang, berat Iya, berarti keluhannya. kan kita harus lebih aware. Artinya kalau misalnya dia masih ringan, dia belum menimbulkan keluhan gitu ya.
Terus kemudian kalau sudah semakin tebal mulai menimbulkan keluhan. Misalnya gitulah seperti saya bilang tadi gejalanya. Saya dok berkendara malam kok agak lebih silau, pasti mereka cek ke dokter mata kan. Saya sering ganti-ganti ukuran kacamata, pasti akan cek. Nah, saran kita harus cek ke dokter mata, apalagi yang sudah ada faktor-faktor penyakit yang faktor resiko tadi ya. Resiko yang saya sebutkan itu kan lebih cenderung lebih tinggi terkena gitu ya. katarak. Harus cek ke dokter mata. Baiklah dokter, kita tahan dulu sebentar, nanti bahas lagi mengenai pemeriksaan lebih lanjutnya seperti apa di segmen selanjutnya ya. Baiklah pemirsa pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai katarak bersama dengan Dr. Citra Wulandari SPM. Beliau adalah dokter spesialis mata di Rumah Sakit Tebet, Jakarta. Dokter Wulan ya, dilanjutkan kembali nih pembahasan sebelumnya bahwa tadi ya memang harus dilakukan pemeriksaan gitu ya dok ya, untuk memastikan ini mungkin derajatnya juga masih ringan atau justru yang sudah sedang gitu ya, jangan sampai yang udah berat baru melakukan pemeriksaan, itu telat deh ya kayaknya. Jadi bagaimana meningkatkan kesadaran atau awareness ini kan tentunya dokter harus memberitahu nih sebenarnya gambaran untuk pemeriksaannya itu seperti apa sih, apakah memang cukup menakutkan, kan enggak ya dok ya, periksa kan cuma periksa aja gitu, tapi bagaimana tindakan selanjutnya mungkin itu nanti yang perlu dibahas juga ya dok ya. Bagaimana seputar pemeriksaan itu sendiri, semoga kita dapat gambaran dengan jelas dokter, silakan. Nah iya, jadi kalau pada pemeriksaan katarak dilakukan pertama sekali pasien datang, pasti kita akan lakukan pemeriksaan tajam penglihatannya. Kita nilai sudah seberapa tingkat dari tajam penglihatannya. Kemudian setelah tajam penglihatannya kita lakukan pemeriksaan segmen anterior, yaitu kita lihat nih kondisi luar matanya dengan suatu alat namanya slit lamp. Kemudian kita lakukan, setelah kita lakukan slit lamp, kemudian kita lakukan tetes mata untuk melebarkan anak matanya, gitu. Baru kita lihat segmen posteriornya, kita nilailah si katarak ini apakah sudah ada katarak atau tidak. Begitu, kalau belum ada katarak tapi keluhannya mirip-mirip katarak, kemungkinan yang lain apa diagnosis Ya bandingnya? ada banyak, kalau dengan penglihatan kabur saja tentu banyak. Kelainan refraksi artinya kelainan kacamata bisa aja ya. Bisa. Kelainan glaukoma atau retina bisa. Jadi banyak dengan keluhan seperti itu bisa. Tapi hanya memang dengan pemeriksaan harus dilakukan ke dokter mata ya, untuk memastikan ini derajatnya juga ringan, sedang atau beratnya. Iya, harus kemudian nanti terapinya juga seperti apa, begitu ya dok. Setelah dilakukan pemeriksaan baru kita tahu apa yang harus dilakukan, apakah masih bisa dengan kacamata atau harus dilakukan operasi begitu. Dan tentunya kalau memang seperti itu nanti ada pemeriksaan lanjutan lagi nggak sih dok? Kalau misalnya tadi hanya pakai kacamata nih atau mungkin dengan obat luar aja gitu ya. Kalau misalnya ada tahapannya juga ya dok. Lakukan pemeriksaan, kemudian lakukan sudah tahu nih katarak atau tidak, kemudian sudah diketahui stadiumnya. Nah berikutnya kalau memang sudah mau akan dilakukan operasi, akan ada beberapa tahapan berikutnya, yaitu mengukur lensa dan sebagainya gitu. Nah ini untuk membantu penjelasan dokter biar lebih mudah kita pahami, ini ada slide ya dok ya, yang bisa dokter jelaskan lebih detail lagi. Slide-nya bisa mohon ditampilkan. Ini sebenarnya lebih, ini prevalensi dulu ya dok prevalensinya. Silakan dokter, ini maksudnya apa? Berdasarkan data WHO tahun 2012 merupakan penyebab kebutaan terbanyak sekitar 51% gitu, yang disusul dengan kelainan glaukoma gitu. Disusul dengan kelainan glaukoma yang merah. Tapi glaukoma bisa juga nggak sih jadi katarak gitu suatu waktu? Bisa ya, tadi kan di awal sudah dijelaskan ya dok ya. Penyebab terbanyak nomor 1 di dunia ya. Iya, di dunia. Next lagi. Butaan soalnya nih. Ini gambaran anatomi mata bila dengan mata normal, di situ posisi lensa. Kalau dengan mata normal kan lensa ini berfungsi untuk media penglihatan, makanya dia harus jernih, harus transparan. Jadi ketika cahaya masuk, lensa dapat memfokuskan sinar yang datang ke retina, ke satu titik di retina, sehingga menghasilkan suatu gambaran dan penglihatan yang jelas. Ketika kondisi mata dengan katarak, lensa mata terjadi kekeruhan, tentu cahaya yang datang tadi akan terhalangi, sehingga
tidak dapat dengan sempurna jatuh di retina dan menghasilkan penglihatan yang buram begitu. Oke, jadi kalau matanya normal nih cahaya yang masuk Iya. tadi lewat ya udah nggak ada Lewat aja, halangan tidak ada gitu halangan. ya, Iya. langsung tepat di retina itu ya. Benar. Jadi pandangannya jadi clear gitu Iya, ya, Dok clear, ya. benar. Tapi kalau yang dengan katarak karena tadi ya memang ada buram tadi gitu ya, Dok ya. Jadi apa ya pandangannya ini karena sinarnya ini nggak jatuh pas di Di retina retinanya itu itu gitu yang ya. menghasilkan gambaran yang jelas. Oke, untuk jadi begitu ya penglihatan. prosesnya ya. Iya. Oke, gambar selanjutnya ya, Dok Iya. ya. Oke. Nah ini gejala-gejalanya kalau kita melihat normal seperti ini dan ketika ada katarak tidak jelas gitu. Jadi ini kan kabur. dengar radio nih maksudnya kan di sini ada perbandingan dua gambar gitu ya. Jadi yang kiri ini gambar lensa yang normal, nih di depan ada objek bayi gitu ya. Iya. Bayinya ini bisa dengan kita tahu gitu, itu depan kita ada bayi. Tapi kalau yang ada katarak yang ngeblur itu apa sih? Cuma mungkin sekedar putih-putih gambaran, bajunya iya, benar. aja atau bentuk seperti orang, tapi nggak jelas ini bayi atau Dengan mungkin umur jelas. berapa gitu ya, Iya, Dok ya. benar. Gambaran Oke, lebih jelas. gambarnya seperti jadi bagaikan lensa kamera tuh apa yang ngeblur Nggak gitu, nggak fokus nggak gitu. fokus gitu ya. Oke, silakan gambar selanjutnya lagi. Nah ini kalau seperti saya bilang tadi kan kalau kita mata normal seperti gambaran di atas Iya. tidak terlihat apa-apa ya, anak matanya itu bersih gitu ya. Nah ketika sudah sangat matang baru yang tampak, nah putih bercak putih seperti itu. Nah kalau yang gambar yang sebelahnya lagi harus dilakukan pemeriksaan dulu baru kelihatan begitu di dokter mata gitu. Nah kalau yang putih bercak putih itu kalau stadiumnya sudah sangat matang baru kelihatan dengan mata telanjang. Jadi gitu. mirip-mirip mata, maaf ya, mata kucing gitu kan Iya, kadang-kadang putih. begitu juga gitu ya, Dok ya. Iya. Oh, tapi kan katarak juga artinya bisa satu sisi aja ya, Dok ya, kanan aja atau kiri aja atau ada yang keduanya. Itu kenapa bisa begitu ya, Dok ya? Apakah memang tadi berkaitan dengan pembuluh darahnya rusak satu sisi aja atau memang ya kenapa tuh kadang-kadang kan kita suka bertanya-tanya kok satu sisi aja tapi satu sisinya yang lain normal padahal kan tiap hari dipakai juga bersamaan kok cuma satu aja yang bermasalah Iya, gitu. jadi kalau katarak itu kan memang bukan menular ya, artinya memang penyebabnya bukan virus, bakteri gitu yang menular. Tetapi memang satu kondisi tubuh sistemik ya bisa satu mata, bisa dua mata, bahkan bisa kedua mata secara Waduh. bersamaan ya. Oke, jadi begitu ya penjelasannya ya. Gambar selanjutnya lagi ya. Nah, Oh, ini terapi. katarak itu sendiri bisa hilang hanya dengan tindakan prosedur operasi gitu. Seperti sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kalau masih tahap ringan mungkin bisa dibantu dengan kacamata. Tetapi kalau semakin lama semakin tebal memang bisa dihilangkan hanya dengan prosedur operasi. Nah, prosedur operasi yang sekarang itu kan semakin lama semakin canggih gitu. Jadi dengan waktu yang singkat, dengan hanya teknik yang simple, kemudian waktu pemulihan yang cepat juga sudah bisa. Ya, sekarang ini kita namakan dengan vakoemulsifikasi. Secara garis besar saya jelaskan teknik operasi pada umumnya. Jadi lensa yang dikeruh tadi, gitu kita ambil atau dengan teknik sekarang dengan Veko tadi saya buat dipecahkan menjadi bagian yang kecil, Oke. kemudian disedot, divakum, dikeluarkan, kita ganti dengan lensa tanam. Lensa begitu. tanam? Iya, kita ganti dengan lensa yang baru. Oh, itu tadi istilahnya Veko lah ya Iya. singkatnya. Veko ini udah standar emasnya atau standar Iya, bakunya sekarang nih. Sekarang ini sudah banyak digunakan, banyak gitu. digunakan. Jadi memang ada beberapa teknik yang berkembang dari dulu ke dulu. Sekarang yang banyak digunakan teknik itu. Tapi Veko ini bisa ini ya, Dok ya, maksudnya dari yang ringan sampai yang berat Iya, sekalipun. benar. Kalau yang Veko ini dari yang katarak stadium ringan sampai yang matang sudah bisa dilakukan begitu. Kalau dulu nih, Dok, mungkin ya dulu kan prakteknya kan mungkin karena ilmu kan juga belum terlalu seperti sekarang gitu ya berkembangnya gitu ya, Dok ya. Dulu kan katanya dokter bilang tadi menunggu matang dulu baru diambil tindakan. Jadi itu sebelumnya ditahan dulu pakai apa nih supaya gejalanya ini Ya, tidak ada, nggak tunggu. berasa. Ya, kita oh, jadi tunggu ditunggu saja. gitu aja gitu. Itu dulu ya, Itu Dok. zaman ya? dahulu. Zaman dulu. Iya, Untungnya dulu. sekarang nggak begitu ya, Dok. Iya. Kasihan dong si pasiennya begitu ya, Dok ya. Iya. Tapi untuk terapi ini sendiri apakah memang satu-satunya jalan ini dengan operasi dan persiapannya ini nih? Kadang-kadang kan orang suka bertanya persiapan untuk melakukan dilakukan operasi ini seperti apa? Apalagi kalau yang tadi tergantung dari penyebabnya juga kan. Tadi kalau memang ada karena faktor resiko DM-nya kayak atau hipertensinya atau mungkin beda dengan yang karena trauma atau mungkin juga beda kalau yang sekunder atau yang kongenital atau anak bayi ini
Nah itu bagaimana lagi tuh ya PR-nya? Iya. Apa lebih berbeda-beda kan? Persiapannya tentunya? tentu banyak ya, artinya kita pasti kerjasama dengan dokter bagian spesialis lain. Kalau untuk bagian anak-anak, dilakukan oleh dokter mata juga khusus anak-anak, kemudian juga dia kan biusnya harus bius umum. Oh bukan lokal, Tidak bisa. Kalau anak bayi harus bius umum. Kemudian, nah itu persiapannya pasti harus dicek keseluruhan tubuhnya. Artinya kita konsultasikan juga ke dokter anak, gitu, ke dokter anestesinya, gitu. Itu Oke, persiapan artinya ada cek kerjasama darah. dengan tim yang lain ya dok, Iya, ya spesialis cek lain. Ya. darah. Oke, disapa dulu sebentar ya. Halo, dengan siapa? Di mana? Silakan. Halo, selamat siang Ibu Dokter. Ya, siang. Bapak Saya siapa? dengan Di mana? Pasien Suparmin, Bu. Pak Suparmin. Oke, dari Ciputat ya, itu sudah ada di layar. Betul. Silakan, bertanya apa Pak kepada Dokter Wulan langsung saja nih Pak Suparmin ya. Silakan. Ini dokter, saya kan waktu itu udah periksa kena retina dokter. Udah retina, terus udah sembuh nih dokter ya. Terus udah diperiksa, terus baru udah bagus, terus ada kataraknya lagi dokter. Setelah itu saya dicek udah di lab terus darahnya tinggi dokter 212/97. Setelah itu saya disuruh periksa penyakit dalam. Gitu. Itu saya harus begitu dokter, gimana dokter? Oke, dokter ada yang ingin tanyakan ke Pak Suparmin untuk riwayatnya? Atau mungkin bisa ditekankan kembali Bapak tadi pertanyaannya dan juga riwayatnya singkat saja ya. Iya. Tadi cek retina. Karena Ya, apa dokter. Iya, retinanya karena apa Pak? keluhannya waktu itu? Oh, ini gatel pegal dokter. Gatal, pegel gitu keluhan di sekitar Gatel sama matanya. pegal gitu rasanya. Karena katanya retinanya yang bermasalah Oke. gitu ya. Tapi sekarang udah sembuh ya Pak katanya yang Sembuh, retina tadi? retinanya udah Udah terbawa sembuh. dari cek, terus saya kembali ini Konsul. operasi lagi masalah katarak dok. Oke. Oh, oh. Terus Nah, Pak? tapi saya udah di lab yang periksa darah, periksa darah. nih, tapi hasilnya darahnya tinggi dokter, Tekanan darahnya ya Bapak ya? 212/97 Oke. dokter, gimana dokter? Tapi saya harus dicek periksa dalam juga, katanya penyakit dalam, Iya. takut ada yang ini gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi tadi suruh cek kataraknya juga Benar. gitu ya. Ada hipertensi gitu ya dok ya. Silakan. Keluhannya tadi sebelumnya terasa apa tadi? Pokoknya seputar retinanya bermasalah gitu ya. Silakan dokter. Pak Suparmin. Untuk Bapak Suparmin, pertanyaannya mungkin apakah untuk operasi katarak gitu ya. Nah, memang kalau sebelum operasi katarak memang kan kita prosedurnya harus dicek gula darahnya, Iya, kemudian seperti darah yang tadi tinggi. dokter mau jelaskan Iya. ya. Jadi Nyambung. harus memang dikonsulkan biasanya kita konsulkan ke penyakit dalam. Nah, dari di sana nanti apa anjurannya, apakah harus dikontrol dulu, apakah untuk turunkan gula darah berdasarkan hasil lab tentunya ya dengan tensi. Nah, saya sarankan diturunkan dulu tensinya, baru nanti bisa dilakukan operasi katarak begitu sih. Oke, jadi tadi makanya tadi bagus ya tadi langkahnya tadi kan Benar. konsul dulu ke penyakit dalamnya, Penyakit maksudnya dalam. supaya untuk dikendalikan dulu ya si Tensi tekanan darahnya, benar. darah tingginya ini, baru nanti kelanjutannya bagaimana si terapi kataraknya. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Mudah-mudahan sudah cukup jelas. Tapi balik lagi ke seputar penanganan tadi dokter. Jadi sebenarnya kalau bicara persiapan khusus ya tentunya harus melalui serangkaian pemeriksaan dulu ya dok ya. Tadi kalau misalnya memang ada keluhan di penyakit dalamnya, tadi cek dulu sampai semuanya stabil, dan kemudian apalagi sih persiapan yang perlu dilakukan oleh pasien selain melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi harus Nggak dilakukan? ada sih sebenarnya Pak, hanya kan memang operasi katarak ini sifatnya one day care sih ya kan. Jadi hanya datang, kemudian kalau misalnya sudah stabil kondisi umumnya kan hanya dengan bius lokal, kemudian kita Ini kalau orang dewasa bias lokal. Iya, kalau untuk orang dewasa bius lokal, terus kita lakukan tindakan operasi tadi. VECO sekitar 7 sampai 10 menit, Oh, paling sebentar lama ya. 15 menit, oke. Kemudian ya sudah langsung bisa pulang. Artinya dipecah terus kemudian disedot gitu ya. Disedot, kemudian dilakukan penanaman lensa tanam. Penanaman lensa. Terus, tapi pasien nggak berasa. Tidak berasa dong. Apa-apa Sebelumnya ya? pasti akan dianestesi tetapi lokal. Pertama kita berikan tetesan, baru kita ada penyuntikan di daerah. Oke, disapa dulu lagi Iya, ya pemirsanya. Halo, dengan siapa di mana? Silakan. Dengan Ibu Parmi di Ciracas. Oke, silakan Ibu Parmi ya. Ingin tanya Ya, Ibu apa kepada Dokter Wulan? Langsung saja pertanyaannya kalau begitu. Iya. Ya. Mata saya suka berair, Dok. Itu harus berobat apa diobati apa gitu?
Usia berapa? Usia sudah. Usia 58. Oh gitu. Ada penyakit sebelumnya Ibu? Ada sakit gula, darah tinggi? Oh, gula nggak ada dok, cuma tensi kadang-kadang tinggi. Oke, matanya kabur atau hanya berair saja Ibu? Enggak, suka berair aja gitu. Kalau ini suka berair gitu. Udah lama akhir-akhir ini tadi ya? Berubah. Baru-baru ini ya? Baru ya udah berapa bulan ini dok. Oh, Oke. oke. Dokter ada lagi yang ditanyakan kepada Ibu Parmin? Cukup ya, berarti bisa langsung tanggapannya. Iya. Angkanya, Pada Ibu silakan. Parmin, untuk mata berair itu memang bisa juga disebabkan karena kita sebut mata kering ya. Jadi untuk usia-usia lanjut juga 50 tahun ke atas sering menderita mata kering. Nah itu saya saranin memang harus diperiksa lagi, tetap memang balik-baliknya memang harus tetap diperiksa, kontrol ke dokter mata untuk dilihat bagaimana kandungan air matanya dan kondisi korneanya. Apakah memang mata kering, kemudian nanti akan diberi pengobatan selanjutnya. Oke, ini karena mata kering ya keluhannya. Iya. Karena kan tadi tidak ada keluhan kabur ya. Dok, tapi sebenarnya kalau bicara mata kering gitu kan sebenarnya kan orang-orang apa ya muda pun gitu ya kadang-kadang suka mengalami itu tuh misalnya kalau di ruangan yang apa ya kantornya ber-AC atau apa ya. gitu ya itu kan kita suka inisiatif ya beli aja obat tetes yang artinya bisa dibeli umum gitu itu sebenarnya bagaimana kalau menurut pandangan dokter ya artinya kan kita juga sebagai apa ya pokoknya simpel aja gitu kan mungkin juga yang usia 50 juga begitu beli aja obat tetes sebenarnya aman-aman aja atau bagaimana dok? Kalau memang indikasinya untuk mengobati mata kering gitu? Kalau saya sarankan sih memang tetap kalau pengobatan mata ini tidak bisa ya dibeli maksudnya tanpa pengobatan dari resep dokter. Artinya memang harus melalui pemeriksaan karena semua gejala hampir mirip gitu. iya, Dan ada juga obat-obat beberapa obat tetes mata yang menggunakan bahan pengawet yang bisa merusak kornea mata gitu. Jadi sebaiknya kalau menurut saya ya harus ke dokter mata biar diberi pengobatan sesuai dengan resep dokter dan diawasi. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya tanggapannya dokter ya. Dokter kita lanjut lagi ke pertanyaan yang sekarang dari Reni Bekasi. Bisa ditampilkan ya, pertanyaan dari Reni Bekasi. Dokter, kemarin-kemarin saya bangun pagi dan saat bercermin saya lihat ada seperti bercak putih di tengah bola mata kanan saya. Karena lama-lama buram, saya periksa ke dokter mata dan katanya ada katarak ringan dan harus dioperasi. Apakah katarak memang bisa terjadi mendadak dan bisa terjadi di usia muda? Kata dokter mata, kemungkinan karena dulu mata kanan saya waktu kecil memang pernah ada trauma. Apakah standar operasi sekarang memakai laser dan cenderung aman, dokter? Terima kasih. Laser, oke. Silakan dokter. Oke. Tadi Veko tadi laser nggak atau gimana? Silakan dokter. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa katarak bisa terjadi dari baru lahir sampai usia tua. Nah, kenapa faktor katarak bisa terjadi di usia muda? Ya ada beberapa faktor predisposisinya. Misalnya tadi memang benar kemungkinan ada misalnya tadi ada penyakit sistemik sebelumnya atau ada penyakit mata sebelumnya gitu atau penggunaan obat-obat tetes mata yang mengandung steroid juga bisa mencetuskan katarak dan faktor trauma juga bisa. Nah, faktor katarak tiba-tiba tentu saja bisa. Artinya mendadak itu misalnya setelah trauma bisa terkena katarak itu mendadak gitu. Kecuali proses degeneratif kan dia proses perlahan-lahan begitu. Oke, tapi ini traumanya saat kecil gitu ya? Oh, kalau trauma kecil berarti ya perlahan-lahan maksudnya tiba-tiba tadi kan mungkin tidak disadarin gejalanya. Tidak disadari. Lama-lama semakin tebal. Iya, tidak disadari penglihatannya lama-lama. Dan standar operasi memakai laser dan Veko Standar tadi sudah jelaskan kalau operasinya dengan tindakan Veko tadi ya cenderung aman karena tadi sebentar, terus tekniknya juga sudah canggih dan waktu pemulihannya juga cepat. Oke, Gitu. baik, kurang lebih seperti itu ya. Memang standarnya begitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Agus Bekasi. Dokter, adakah tips agar mata tetap terasa nyaman setelah operasi mata? Oke, ditahan dulu sebentar ya. Kita sapa dulu penelpon ya. Baiklah, ini di-keep dulu ya. Halo, dengan siapa di mana? Silakan. Dengan Awan Roendi di Cilincing. Oke, silakan ingin bertanya apa Bapak atau Mas nih kepada Dokter Wulan? Pak Rohendi, silakan. Halo, iya ya Bu. Mau Iya, saya iya. tanyakan gini, ini orang tua saya kan pernah menderita penyakit gula darah ya. Nah, informasi dari dokter umum itu mengatakan bahwa dengan gula darah tersebut menimbulkan kebutaan. Nah, sampai sekarang memang kenyataan dia tidak bisa melihat. Apakah bisa disembuhkan atau bagaimana dengan penyembuhan mata itu? Orang tuanya usia berapa, Pak?
Udah 70-an. Ini kedua mata atau salah Keduanya, satu? kedua-duanya. Oh, oke. Dokter, ada yang ditanyakan kembali seputar riwayat dari orang tua Pak Rohendi. Tadi apakah bisa diatasi nih, sudah mengalami kebutaan gitu ya tadi Iya. ya? Oke. Sudah berapa lama Bapak ibunya menderita sakit gula? Sudah cukup lama sih, sudah sampai 1 tahun. Oh, Karena 1 kita belum tahu kemana harus berobat gitu tadi. Oh gitu, tapi tidak ada bercak putih seperti di gambar ya? Bercak putih ya kelihatan tua aja. Kelihatan bercak putih di area matanya, Pak. Oh, enggak. Di tengah. Enggak. Enggak. Oke. Oke, mungkin bisa langsung tanggapannya seputar ini sudah mengalami kebutaan ya, artinya tidak bisa melihat, apakah bisa diatasi begitu ya dok ya? Oke, Usia jadi 70-an tadi ya? penyakit diabetes mellitus atau kencing manis itu untuk ke mata komplikasinya bisa ada beberapa, yaitu bisa mengenai katarak, satu bisa juga mengenai retinanya. Nah, retina tadi. Sekarang kondisinya kan saya tidak tahu, artinya gini, harus memang dilakukan pengecekan lagi Iya, kembali. benar-benar. Apakah memang penyebab tidak bisa melihat karena katarak atau karena memang retinanya gitu. Dan tindakan atau terapinya juga sesuai dengan nanti hasil pemeriksaannya, apakah karena katarak atau karena retinanya begitu. Jadi memang harus benar-benar diperiksa ke dokter mata. Jadi dibawa aja dulu ibundanya berarti ya tadi ya ke Iya. dokter spesialis mata untuk dicari tahu ini kemungkinan Kenapa penyebabnya apa dulu begitu, gitu tidak ya. bisa melihatnya. Oke, dan nanti langkah selanjutnya itu apa? Apa ya? Karena kalau sekarang kan baru cerita aja Iya, ya. jadi memang dokter harus belum periksa melihat dengan langsung alat-alat. ya. Iya, Oke, harus benar. periksa dengan alat-alat juga untuk memastikannya. Baik. Kurang lebih seperti itu dan kita kembali lagi ke pertanyaan Bapak Agus ya dari Bekasi. Dok, adakah tips agar mata tetap terasa nyaman setelah operasi mata? Operasi katarak ya. Ibu saya usia 60 tahun, beberapa hari lalu habis operasi katarak. Sekarang keluhannya kalau sholat pas agak nunduk, sujud gitu ya mungkin ya. Mata terasa agak nyeri dokter. Dan saat tidur posisi miring juga matanya terasa kurang nyaman. Adakah tips untuk perawatan mata pasca operasi katarak? Oke. Terima kasih. Biasanya kalau pasca operasi katarak, mata tidak boleh dikucek-kucek, ya, artinya mata yang dioperasi tidak boleh dikucek-kucek. Kemudian menggunakan pelindung untuk menghindari dari asap dan debu, kacamata pelindung. Kacamata Iya, pelindung. hindari menggunakan kendaraan terbuka selama seminggu atau 2 minggu setelah pasca operasi katarak. Setelah itu tidak boleh miring ke, hindari miring ke posisi mata yang dioperasi. Berarti kalaupun miring ke arah, Ini tidurnya posisi miring juga matanya terasa kurang nyaman. Berarti iya, mungkin jangan miring ke arah posisi yang operasi. kalau Jadi, dua-duanya yang dioperasi, jadi biasanya tidurnya satu- nggak boleh miring sama sekali dong, biasanya dok? satu-satu sih mata, dijarakin waktunya Oh, bisa gitu. dijarakin, nggak langsung dua-duanya gitu ya? Oke. Iya. Nah itu kemudian tidak boleh duduk-duduk dan melakukan aktivitas fisik biasanya begitu. Dan kemudian pasti setelah operasi katarak akan diberikan tetes-tetes mata gitu, tetes antibiotik, tetes anti peradangan, dan juga setelah dilihat akan diberikan tetes untuk kelembapan matanya itu. Juga tidak boleh terkena air gitu. Jadi kalau mandi dari leher ke wudhu, bawah. jadi Iya. perlu Masih gitu siasatin sih. dulu gitu Iya, ya dok ya. siasatin dulu seperti Kurang lebih itu. seperti itu ya tipsnya. Jadi tadi mengenai posisi tidur atau posisi sholat mungkin sementara dimodif dulu gitu ya dok ya, duduk dulu atau apa gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Oke, tapi tadi untuk operasi itu ternyata dikasih jarak dulu ya dok. Tujuannya Iya. supaya full Iya, recovery dulu. baru nanti ke mata sebelumnya. Oke. Sesudahnya. Oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya dari Iksan, Jakarta. Dokter, kakak saya usia 40-an, setahun lalu didiagnosis katarak ringan. Terus kakak saya pengobatan setahun dengan obat tetes dan gejalanya berkurang. Pandangannya cukup jelas dan nggak ganggu pekerjaan dia sehari-hari. Tapi belakangan ini keluhan-keluhan muncul lagi dan periksa lagi katanya harus segera dioperasi. Apakah memang katarak tidak bisa disembuhkan dengan obat tetes tersebut selama setahun? Karena udah cukup makan waktu nih gitu ya, biaya juga, tenaga juga, emosi juga ya nggak sih? Karena kemarin-kemarin gejalanya sempat hilang dokter. Mohon penjelasan, terima kasih. Oke, sempat hilang terus sekarang jadi malah disuruh operasi gitu. Nah, katarak itu kan prosesnya dari tipis makin lama makin menebal. Nah, mungkin pada saat yang tipis dia belum menimbulkan gangguan. Dengan obat-obatan bisa, dengan obat-obatan kita berikan bisa. Tetapi bila semakin menebal, tidak bisa hilang dengan obat, hanya dengan prosedur operasi. Oke. Begitu. Jadi memang satu-satunya Iya, jalan nah, dengan nah gitu ya.
kenapa dia mungkin kakaknya tadi udah 40 tahun. Nah, katarak juga bisa ada yang bentuknya seperti nuklear sklerotik. Dia itu tadinya yang bisa harus pakai kacamata baca dengan melihat dekat, tetapi dengan katarak yang menebal, lensanya semakin tebal, dia bisa hilang, jadi tidak perlu pakai kacamata baca. Nah, mungkin itu seperti gejala samaran gitu. Gejala samar. Oke, tapi kurang lebih seperti itu tanggapan dari dokter ya. Mudah-mudahan ini pertanyaan semua sudah cukup terangkum dengan baik begitu ya, Dok. Ya, kita jeda dulu sebentar, dilanjutkan kembali nanti di segmen terakhir ya, Dok ya. Baiklah pemirsa pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai katarak bersama dengan Dr. Citra Wulandari SPM. Beliau adalah dokter spesialis mata di Rumah Sakit Tebet, Jakarta. Dan dokter, di segmen terakhir kita kembali chit-chat gitu ya seputar penanganan katarak gitu ya. Tadi dokter sudah jelaskan ya operasi standarnya seperti apa, sudah dijelaskan mengenai Vico dan segala macam laser lah bla 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 gitu ya, Dok ya. Sebetulnya ketika bicara tentang perawatan, tadi soalnya ada yang nanya juga nih, perawatan pasca operasi gitu ya. Sebenarnya memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan secara khusus lagi nggak sih? Artinya follow up-nya juga dilihat nih, apakah kalau misalnya ada keluhan yang ternyata masih cukup mengganggu ya, follow up-nya dia harus kontrol rutin, katakanlah apa sebulan sekali atau berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali gitu ya. Soalnya untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan tuh terjadi, karena sering dengar juga kan bisa kambuh lagi lah atau apa gitu ya setelah operasi. Mungkin ditahan dulu sebentar, disapa dulu penelponnya ya. Halo, dengan siapa, di mana? Silakan. Dengan awal Rohendi, Bu. Pak Rohendi. Ya, yang tadi kita tanyakan mengenai riwayat. Oke, terhubung lagi ya. Yang mana? Ini riwayat apa Pak tadi? Gulanya riwayatnya ya? tadi adalah sakit ini, kebutaan. Oh yang ibundanya ya? Gula. Nah, apakah bisa disembuhkan atau dengan cara apa yang bisa sembuhnya gitu? Keluhan yang mau disampaikan lagi lebih detailnya lagi bagaimana Bapak seputar ibundanya, atau mau ada pertanyaan lagi nih biar sekalian aja? Keluhannya apakah bisa diobati? Gulanya nih. Gula darah, karena tadinya kebutaannya itu ada akibat dari gula darah, informasi yang dari dokter umum begitu. Oh, diabetesnya tadi baru setahun sih apa ya? Setahun ya? Ya, sekitar 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih, oh gitu. Jadi lebih ke pengendalian faktor resiko diabetes mellitusnya ya. Terus ada lagi yang ingin disampaikan? Ya intinya itu aja, jadi apakah bisa disembuhkan atau kemana saya harus obatkan orang tua itu. Oke, harus kemana, ke dokter spesialis mana gitu ya. Dokter mungkin bisa kasih pencerahan nih untuk Bapak Rohendi dan keluarga ya, untuk ibunda tercintanya. Silakan dokter. Iya, mengenai sakit gulanya, Bapak harus tetap kontrol sakit gulanya ke dokter penyakit dalam yang terdekat. Kemudian kebutaan yang tadi sudah saya jelaskan, apa penyebabnya, tidak bisa melihatnya apa, sudah berapa lama, dan harus diperiksa dengan lengkap. Artinya apakah dia kelainan di katarak atau di retinanya gitu. Jadi Bapak harus bawa ibundanya ke dokter spesialis mata yang terdekat, apakah di rumah sakit daerah terdekat dan terkecil gitu maksud saya. Oke, Dan harus seputar gula darahnya ini mungkin bisa konsul ke penyakit dalam untuk masalah diabetesnya juga SPPD harus, Bapak. Selain kontrol tetap matanya ditengok apa penyakitnya, penyakit dalam diabetes mellitusnya harus terus terkontrol begitu. Terus tadi pertanyaannya apakah diabetes mellitusnya ini bisa diobati, bisa sembuh atau enggak? Mungkin terkendali atau enggak ya istilahnya memang ya harus Dok ya? Terkendali. Gula darahnya terkendali. Harus terkendali. Jadi harus diberi pengobatan tentu dengan ke dokter penyakit dalam. Gitu. Oke, jadi PR-nya buat Bapak Rohendi dan keluarga, bawa ibundanya gitu ya ke dokter mata dulu untuk dipastikan apa ini penyebabnya, tidak bisa melihatnya karena katarak atau retina tadi masalahnya kemudian ya. baru kan akan dilakukan tindakan selanjutnya. Kemudian selain itu juga
diabetes mellitusnya juga harus terkendali gitu ya, itu Gula dengan dibawa darahnya ke penyakit dalam ya, dalam. SPPD pokoknya gelar dokter di belakangnya gitu ya. Jadi Iya. sudah cukup jelas ya kurang lebih seperti itu Bapak. Oke, baik. Dokter dilanjutkan kembali ya. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari pertanyaan-pertanyaan telepon atau pertanyaan yang masuk melalui email dan lain-lain ini, jadi sebenarnya kan untuk penanganan lebih lanjut follow up-nya juga, tadi kan aku sempat nanya, karena bukan sering banget ya, sering dengar gitu kan, ini katanya bisa kambuh lagi nih gitu ya, artinya kataraknya sudah dioperasi, tapi kok ternyata harus operasi lagi karena katanya belum, ada yang bilang ada yang ini belum tuntas nih, atau katanya terulang lagi atau apa gitu kan. Jadi kan pasien banyak aja gitu kan kasih pendapat gitu ya, tapi belum tentu benar seperti itu juga gitu ya dok ya. Jadi untuk melihat resiko ke depannya apakah memang bisa terjadi pengulangan gitu, artinya kambuh lagi si katarak ini, dan follow up-nya juga seperti apa nih selanjutnya setelah operasi. Jadi kalau katarak yang kambuh lagi setelah operasi itu bukan kambuh lagi, artinya begini, secara kantungan tadi, anatomi tadi si katarak itu kan ada yang kantung depan sama kantung belakang. Jadi kan setelah diganti kemungkinan bisa terjadi kekeruhan sedikit pada kantung di belakangnya. Nah itu sendiri bisa terjadi setelah operasi, kecil kemungkinan 5-10% begitu. Nah apabila terjadi kekeruhan di lensanya itu, nah itu dilakukan tindakan tetapi bukan dioperasi kembali gitu. Bukan dioperasi kembali ya. Biasanya tindakannya dilakukan laser. Gitu. Jadi mungkin ada kemungkinan ada, tapi dilakukan tindakan laser, tidak dioperasi kembali. Ada gitu. yang bilang ini apa gejala sisa gitu ya dok ya. Enggak, jadi yang penting adalah tadi bukan dioperasi kembali, tapi di laser gitu ya istilahnya gitu ya. Oke. Nah mengenai follow up juga gitu ya dok ya. Setelah tadi katakan pasien walaupun operasi juga singkat ya dok ya, sekitar 5 sampai 7 menit. Terus kalaupun memang dia dijadwalkan untuk operasi yang satunya lagi, kalau kasusnya ternyata sepasang nih gitu ya, itu biasanya berapa bulan lagi sih jedanya? Terus kemudian persiapannya lagi, atau sebenarnya ada pantangan nggak sih, atau sebenarnya enggak, yang penting tadi posisi tidurnya diperhatikan, atau kalau yang muslim posisi sholatnya dulu gitu kan diperhatikan juga, nggak boleh kena air. Terus juga kalau keluar artinya bekerja atau mungkin masih aktivitas di luar, dia kasih apa tadi ya, perlindungan ya, pakai kacamata pelindung khusus segala macam, karena kan nggak boleh kena debu dan segala macam ya dok ya. Itu katakanlah sudah dipatuhi dengan baik, terus kalau misalnya masih ada nggak nyaman, apakah memang dikasih obat-obat tambahan juga dokter? Terus follow up-nya lagi periksa kira-kira berapa Jadi bulan kan kalau lagi proses follow up dari katarak ini, pertama setelah dilakukan tindakan, dia kan sifatnya one day care, sehari langsung pulang, kemudian besok paginya dia harus kontrol. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, kita cek 1 hari. Jadi kemudian biasanya kontrolnya 1 hari, seminggu, 2 minggu, dan sebulan gitu. Oke, diulang kontrol lagi. Untuk begitu. Jadi untuk kontrolnya begitu, biasanya follow up-nya kita begitu. Kemudian kalau untuk kapan bisa dilakukan mata sebelahnya lagi, bila pemulihannya dinilai sudah oke, 2 atau 3 minggu sudah bisa dilakukan begitu. Kriteria pulih atau enggaknya kan hanya karena dari ketajamannya. Jadi diulang lagi seperti pemeriksaannya yang tadi pada saat pemeriksaan. Iya, pada pemeriksaan penilaiannya banyak. Satu kita periksa tajam penglihatannya, kemudian kita periksa segmen anterior apakah masih ada tanda-tanda radang atau merah, apakah ada tanda-tanda begitu gitu. Apakah memang ada, mungkin ya ini kan subjektif juga ya, kadang-kadang nggak seperti itu, tapi karena pasiennya ini apa sugesti atau apa ngerasa tadi mungkin bukan mata merah ya, tapi lebih ke keluhan lain, misalnya mengenai cairan matanya sendiri, apakah juga ada pengaruh, atau mungkin terasa apa ya, keluhan-keluhan yang bisa aja terjadi. Tentu setelah operasi ada keluhan ya, misalnya sering berair, kemudian ada gatal, tapi nanti akan atau mengganjal, artinya berangsur-angsur, bisa rasa gatal itu dan mengganjal itu berangsur-angsur sampai seminggu ke depan. Biasanya sudah optimal atau stabil seminggu. Ini sebenarnya proses adaptasi atau menuju yang tadi sembuh, pemulihan gitu ya dok ya. Oke. Dan juga untuk sebenarnya bicara pencegahan ya sekarang ya dok ya. Pencegahan kan berarti bisa luas nih, karena dilihat dari faktor jenis-jenis katarak juga, tadi ada yang dari bawaan kongenital, berarti kan lebih ke ibunya nih menjaga kandungannya bagaimana, terus juga faktor degeneratif, faktor apa tadi primer atau sekunder tadi, penyakit sistemik dan juga traumatik gitu ya. Kalau dilihat dari poin-poin tersebut, pencegahan apa sih yang bisa dilakukan oleh setiap orang, baik itu usia muda ataupun usia lanjut barangkali gitu ya, supaya tidak
supaya terhindarlah dari yang namanya katarak ini, walaupun ada kemungkinan aja bisa aja tetap kena walaupun sudah menjaga kesehatan mata sekalipun ya, kayak uban aja kan tuh dokter contoh kan nggak bisa dihindarin gitu ya dok ya. Jadi kurang lebih seperti apa sih pencegahan ini gitu ya? Jadi kalau pencegahannya bisa kita lakukan pertama pasti modifikasi gaya hidup, artinya banyak makan yang sehat, sayur-sayuran, kemudian hindarin asap rokok, minuman beralkohol. Kemudian untuk matanya itu sendiri, misalnya untuk kegiatan atau pekerjaan yang bisa dengan mudah mencederai mata, gunakan pelindung mata gitu untuk pekerjaan yang bisa mencederai untuk menghindari trauma. Pekerjaan gitu ya. Gunakan selalu juga kacamata hitam bila terpapar dengan sinar ultraviolet gitu. Jadi harus gunakan kacamata pelindung. Kemudian kalau untuk faktor-faktor seperti kehamilan, pada saat kehamilan tentu harus selalu dijaga gitu loh, untuk terhindar dari virus-virus ya tetap jaga makan sih gitu. Oke, paling kalau lebih seperti itu ya dok ya. Dan kalaupun ada penyakit yang mendasari tadi diobatin dulu ya dok ya. Untuk penyakit yang mendasari tentu harus kontrol, lebih rajin kontrol ke dokter misalnya penyakit dalam seperti diabetes atau hipertensi untuk mengkontrol gula darahnya. Oke, gitu. baik dokter, karena waktunya terbatas, kesimpulan yang bisa dokter sampaikan singkat saja mengenai katarak ini sendiri, silakan. Katarak ini kan penyakit yang disebabkan oleh kekeruhan pada lensa mata. Memang dia memang penyebab kebutaan terbanyak, tetapi bisa disembuhkan dengan cepat dengan tindakan operasi begitu. Jadi jangan takut untuk lakukan pemeriksaan ke dokter mata untuk diketahui apa penyakitnya, dan jangan takut juga untuk sekarang apabila sudah didiagnosa dengan katarak untuk dilakukan tindakan operasi gitu. Oke, baiklah dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini, insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses selalu untuk dokter Wulan ya. Ya, terima kasih. Sama-sama dokter. Baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Jangan lupa untuk terus ikuti program Dokterku setiap Senin sampai Jumat. Akhir kata, saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Dokter